Halo guys, welcome back to podcast Manduset kali ini. Bersama saya Nia Agustin sebagai moderator di podcast kali ini. Materi yang akan kita bahas pada podcast kali ini adalah materi tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Bintang tamu kali ini adalah Bapak Cecep Nasuha, Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Jadi Pak, kita mau ngebahas tentang edukasi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke. Seperti yang kita ketahui, pergaulan bebas banyak sekali menjadi topik perbincangan di kalangan masyarakat kita. Ya. Saya ingin tahu bagaimana pendapat Bapak tentang pengertian pergaulan bebas. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita bahas materi kita tentang larangan dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, larangan itu adalah suatu hal yang tidak boleh dilakukan ya, suatu hal yang dilarang. Oke. Selanjutnya pergaulan bebas ini ada dua kata, pergaulan dan bebas. Pergaulan kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bisa diartikan sebagai pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita ketahui bersama bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup menyendiri. Ya, sebagai makhluk sosial manusia harus bergaul di dalam masyarakat. Itulah arti dari pergaulan secara sederhana. Nah, kita bisa ambil contoh misalkan dalam kondisi sekarang yang pandemi, ada orang yang isolasi mandiri misalkan. Itu kan mereka tertutup dari pergaulan. Bisa dibayangkan kalau orang tidak bergaul itu akan seperti apa. Nah, makanya manusia sebagai makhluk sosial itu sudah kodratnya harus bergaul. Nah, cuma pergaulan seperti apa itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, bebas. Bebas itu berarti kan tidak ada ikatan, tidak ada keterkaitan norma yang mengikat dalam pergaulan tersebut, artinya lepas. Jadi pergaulan bebas itu bisa diartikan sebagai pergaulan yang luas antar pemuda-pemudi. Atau bisa diartikan pergaulan bebas itu merupakan gejala patologis atau gejala penyakit sosial pada remaja khususnya yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya mereka akan mengembangkan perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma hukum, baik itu hukum negara, hukum agama maupun hukum yang berlaku di masyarakat. Kira seperti itulah. Lalu, dampak negatif apa yang akan timbul bila pergaulan bebas terus-menerus dilakukan, Bapak? Dampak negatif dia pergaulan bebas. Kita lihat pergaulannya dulu ya. Misalkan kalau pergaulan bebasnya itu antar beda jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, maka akan menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan ini dampaknya sangat negatif ya, sangat buruk. Pertama, bagi si pelakunya itu akan tanda kutip kehilangan masa depan karena biasanya yang hamil di luar nikah bagi remaja anak sekolah itu akan tidak diizinkan untuk melanjutkan sekolah karena mencoreng nama baik dari alma mater pendidikan sekolah tersebut. Nah, pada saat dia kehilangan pendidikan, tidak bersekolah lagi, maka masa depannya bisa dikatakan kurang baik lah. Itu gara-gara hamil di luar nikah. Juga bagi keluarga, terutama orang tua, gara-gara anaknya hamil di luar nikah, ini akan menimbulkan suatu statement yang negatif dari masyarakat bahwa orang tua itu kagak bisa ngurus anak, misalkan dan seterusnya. Belum lagi cibiran dari temannya dan seterusnya. Ini akibat pergaulan bebas antar laki-laki dan perempuan yang di luar nikah. Kita ketahui sekarang ya anak-anak muda pacaran itu kan bukan sekedar say hello, nanya kabar dan seterusnya, tetapi juga ada batasan-batasan yang dilanggar dalam pacaran tersebut. Gak usah jauh-jauh, misalnya dalam gaya naik motor aja kan hampir mendekati, bahkan bisa dikatakan perzinahan, karena sampai meluk erat gitu, erat banget gitu. Dari naik motor aja udah kelihatan bahwa gaya berpacarannya itu sudah tanda kutip melanggar aturan norma, terutama norma agama. Itu untuk yang pergaulan bebas antar laki-laki dan perempuan. Kalau pergaulan bebas lainnya misalkan
anak sekolah merokok. Walaupun tidak ada larangan yang khusus dilarang merokok dalam konteks agama, tetapi untuk anak sekolah dilihat dari segi etika, merokok itu dianggap perbuatan yang melanggar untuk anak sekolah. Karena etika anak sekolah itu tidak pantas untuk merokok. Nah, pergaulan-pergaulan bebas antara teman-teman yang sering merokok itu nanti dikhawatirkan gaya rokok itu akan berkembang pada narkoba, minuman keras, dan seterusnya. Maka hindarilah perbuatan-perbuatan dari pergaulan bebas seperti merokok, minuman keras, dan seterusnya. Juga pergaulan bebas yang lainnya misalkan seperti tawuran antar pelajar. Nah, tawuran antar pelajar ini bisa jadi tetap jadi karena pergaulan bebas di antara mereka sering nongkrong di warung-warung dan seterusnya. Terus ada rekannya dari sekolah lain yang lewat, cuma hal sepele diledekin, diteriakin atau apa, sakit hati, akhirnya kontak teman-temannya dan seterusnya terjadi tawuran antar pelajar seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya ya Pak. Baik. Sikap dan perilaku apakah yang harus kita terapkan untuk menghindari pergaulan bebas? Sikap dan perilaku yang harus kita terapkan untuk menghindari pergaulan bebas. Yang pertama pastinya masalah agama ya. Kita harus menerapkan agama kita sebagai patokan di dalam bagaimana kita bergaul. Jadi kita harus menjaga tingkah laku kita di masyarakat, termasuk dalam gaya berpakaian. Gaya berpakaian terutama di sini untuk yang kaum wanita, karena bagi wanita itu pakaian sangat penting, terutama dalam konteks seorang muslimah ya. Kita itu harus bisa menjaga aurat sebagai wanita. Dalam berpakaian itu harus memperhatikan norma-norma yang memang diatur oleh agama. Misalnya jangan terlalu ketat, sempit, dan seterusnya, jangan seksi, karena itu akan mengundang perilaku-perilaku yang menyimpang terhadap lain jenisnya. Ya, selanjutnya kita harus sebenarnya berkomunikasi dengan orang yang kita percaya. Misal, pada saat kita punya keluhan, punya permasalahan dalam kehidupan, dalam pertemanan, kita biasanya suka curhat atau konsultasi lah bahasa kerennya, kita berkomunikasi dengan orang yang kita percaya. Ingat, curhat itu jangan sembarang ke siapa saja ya, tapi harus dengan orang yang kita percayai. Misalnya kamu deh, kalau kamu punya masalah, curhat biasanya dengan siapa? Sama orang-orang terdekat. Misalnya dengan siapa? Orang tua. Orang tua, oke. Curhat yang paling baik mungkin dengan orang tua, karena orang tua adalah yang mendidik kita, yang mengasuh kita dari awal, dari kita bayi, dan sebaiknya juga kita bisa menempatkan orang tua seperti tadi sebagai tempat curhat yang pertama. Memang sih dalam konteks agama yang paling pertama sih kepada Tuhan kita ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam konteks dengan manusia, maka tempatkanlah orang tua itu sebagai tempat curhat pertama bagi kita ya. Selain orang tua, kira siapa? Ke teman. Teman. Nah, ingat ya, teman tidak semua teman bisa kita ajak curhat, tapi kita bisa menilai teman mana yang bisa mengasih solusi, teman mana yang bisa menjaga permasalahan kita supaya tidak diumbar keluar dan seterusnya. Jadi harus bisa menjaga dengan siapa kita berkomunikasi atau curhat. Selanjutnya, gaya berbicara atau sopan santun dalam pergaulan, kita harus menjaga gaya bicara kita. Jangan disamakan maaf dengan preman yang tanda kutip ya tidak berpendidikan seperti itu. Tapi kita sebagai seorang yang terpelajar, sebagai seorang yang terdidik ya siswa, itu harus bisa mengatur gaya bicara secara sopan santun dengan kata-kata yang enak didengar gitu. Jangan sampai misalkan maaf pada saat neriakin temen, nyapa temen, jangan sampai bilang, woi anjing, bisa gitu. Woi, kemana dan seterusnya. Tapi pakailah bahasa-bahasa yang santun dan seterusnya. Atau mau pakai bahasa gaul silakan, kayak tadi hi guys dan seterusnya. Tapi jangan pakai bahasa-bahasa yang kasar. Terus selanjutnya, di dalam bergaul itu harus memperhatikan norma, nggak usah mencari ketenaran, tetapi memaksakan diri untuk tenar gitu. Bisa kayak tadi tawuran. Biasanya sekolah-sekolah anak-anaknya itu yang melakukan tawuran ingin tenar gitu nama sekolahnya, biar sangar, biar ditakutin dan seterusnya, sehingga mereka melakukan tawuran. Kalau bisa sampai ada korban dari sekolah lain, maka dia akan ditakuti. Nah,
pergaulan-pergaulan semacam itu adalah pergaulan yang membuat tenar tapi dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, bisa kita tenar dengan cara yang baik, misalkan kita bisa menjuarai olimpiade apa, menjuarai lomba-lomba apa dan seterusnya. Itu dalam rangka membuat sekolah kita tenar tapi dengan hal yang positif. Baik, mungkin seperti itu. Apakah manfaat dan hikmah dari larangan pergaulan bebas? Oke, kalau kita bicara hikmah berarti kita bicara tentang ilmu atau faidah yang bisa diambil dari larangan pergaulan bebas. Nah, dengan adanya larangan dari pergaulan bebas ini, maka anak-anak muda terutama itu bisa memahami apa sih sebenarnya pergaulan bebas itu, bagaimana dampaknya. Maka di sini komunikasi itu sangat penting, terutama dengan orang tua dan guru. Bagaimana supaya anak-anak muda itu tidak terjerumus dalam pergaulan bebas tadi. Gitu. Makanya di sekolah-sekolah itu perlu ada semacam seminar tentang pergaulan bebas, seminar tentang narkoba, seminar tentang seks bebas dan seterusnya. Ini harus diketahui dan ini bukan hal yang tabu untuk dipelajari. Karena apa? Karena di sini kita harus tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud pergaulan bebas, seks bebas itu seperti apa, dampak negatifnya seperti apa yang harus dilakukan untuk menghindari dan seterusnya. Maka dengan adanya larangan pergaulan bebas dan seks bebas itu diharapkan para anak-anak muda terutama para pelajar ya, terutama di Seman 2 ini itu mengerti apa sih yang dimaksud dengan pergaulan bebas tersebut, seks bebas, dampaknya seperti apa, sehingga kedepannya kita berharap anak-anak generasi muda terutama siswa-siswi Seman 21 ini menjadi siswi yang baik yang menjadi harapan bagi nusa bangsa dan agama serta membanggakan orang tua. Cukup, Bapak? Baik, untuk selanjutnya mungkin. Menurut Bapak, apakah dari teknologi canggih seperti saat ini, misalnya handphone, dapat memicu seseorang atau suatu kelompok anak muda melakukan pergaulan bebas? Baik. Handphone ya. Suatu benda mati itu tergantung kita yang menggunakan. Sisi positif dari handphone sangat banyak sekali ya untuk belajar, untuk komunikasi yang baik dan seterusnya. Tapi pada saat kita berbicara sisi negatif, apakah bisa berpengaruh teknologi dari handphone, laptop dan seterusnya, berupa internet mungkin? Itu sisi negatifnya sangatlah banyak dan mengkhawatirkan, terutama jika tidak ada bimbingan dari orang tua dan guru. Misalnya gini, contoh yang agak relatif kecil aja. Anak kecil yang main HP berjam-jam, main game online dan seterusnya dengan temannya, itu secara tidak langsung maka akan merusak kesehatan dari matanya karena akan berhadapan dengan radiasi sinar yang dihadapkan oleh matanya langsung dengan HP selama berjam-jam. Itu dampak kecil lah gitu. Yang lebih besar lagi mungkin dari internet ya, suatu tayangan-tayangan yang tanda kutip tidak pantas atau belum pantas dilihat oleh siswa atau oleh anak yang belum waktunya untuk melihat tayangan-tayangan tersebut. Misalkan tentang tayangan-tayangan video-video porno atau yang lainnya. Bahkan tanda kutip jahatnya internet sekarang, pada saat kita mencari berita apa suka nongol iklan-iklan tentang yang berbau seks dulu, porno, gambar-gambar foto yang lewat seperti itu. Itu sangat meracuni terutama bagi generasi muda yang belum punya pasangan atau belum menikah. Dan juga dari handphone atau dari internet itu bisa juga dijadikan ajang untuk saya katakan tadi tawuran, minuman keras dan seterusnya. Karena ada suatu kasus ya di suatu sekolah bahwa tawuran itu terjadi ternyata janjian gitu. Jadi teman-temannya janjian nongkrong di warung ini karena nanti jam sekian itu akan ada yang tanda kutip nyerang dari sekolah lain. Yaitu bisa terjadi tawuran karena adanya teknologi berupa komunikasi lewat handphone gitu. Bahkan ada juga dulu saya pernah nanya, kenapa sih kamu hamil duluan gitu? Ternyata akibat nonton video porno berduaan dengan pacarnya di saat orang tuanya nggak ada daripada kondangan, rumahnya kosong. Nah, mereka memanfaatkan teknologi internet dengan nonton video porno sehingga terjadi pergaulan bebas berupa seks di luar nikah.
Nah, bagaimana solusi untuk mencegah penyebaran pergaulan bebas di zaman seperti sekarang? Solusi. Oke, jika kita bicara tentang solusi untuk mengatasi pergaulan bebas, yang pertama ya menurut saya itu pasti tentang agama, pertebal keimanan. Kita harus meningkatkan pendidikan keagamaan kita, baik di rumah maupun di sekolahan dan juga di tempat pergaulan atau di pengajian-pengajian. Agama itu sangat penting karena landasan dasar kita berperilaku, landasan kita untuk bersosial itu yang bisa mengerem perilaku kita adalah keimanan kita. Dengan iman yang kuat, walaupun kita sendirian atau hanya berdua dengan pacar kita misalnya, tetap kalau kita punya landasan iman yang kuat, kita tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang. Karena dengan iman kita percaya bahwa Tuhan kita, malaikat dan seterusnya akan melihat kita, mengontrol kita, perbuat apa yang kita lihat dan seterusnya. Jadi sekali lagi yang pertama tetap keimanan berupa pendidikan keagamaan yang harus ditingkatkan. Yang kedua itu memperbaiki cara pandang dengan mencoba bersikap optimis, hidup dalam kenyataan. Jadi gini, misal ada orang yang frustasi karena keterbatasan di keluarga, misalkan keterbatasan ekonomi dan seterusnya, atau karena kekurang harmonisan di rumah tangga sehingga mereka frustasi. Nah, ini harus dirubah. Cara pandang seperti ini harus dirubah. Dan sebagai generasi muda harus optimis bahwa kita bisa merubah diri kita bisa merubah keluarga kita untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi berubah cara pandang tersebut. Jadi jika ada yang saat ini merasa kekurangan, merasa kurang beruntung dalam kehidupan, maka tetap harus optimis, rubah cara pandang kalian, jangan sampai frustasi sehingga lari pada pergaulan-pergaulan yang kurang baik seperti itu. Selanjutnya juga kita harus bisa menjaga keseimbangan dalam pola hidup. Misalkan gini, kita harus belajar disiplin sebagai remaja, bisa mengelola waktu. Kapan waktu kita untuk belajar, kapan waktu kita untuk bermain, kapan waktu kita untuk menolong orang tua dan seterusnya. Jadi kita harus tahu diri kita itu seperti apa, keseimbangan pola hidup kita. Jangan sampai dalam satu hari semalam itu kebanyakan main mulu, main keluar bersama teman atau main lewat HP, main internet dan sebagainya, sehingga tidak ada waktu untuk belajar, tidak ada waktu untuk bersama orang tua dan seterusnya. Kita sudahi topik tentang larangan pergaulan bebas ini. Kita akan lanjut untuk membahas topik selanjutnya, yaitu larangan perbuatan zina. Oke. Perbuatan zina juga tak kalah populer di kalangan masyarakat kita. Banyak sekali anak-anak muda yang sering melakukan perbuatan zina. Menurut Bapak, perbuatan zina itu seperti apa? Oke, ini bahasan tentang zina ya. Jadi buat anak muda mungkin ini suatu hal yang menarik. Karena apa? Karena zina berhubungan dengan seks ya. Maaf, kita nggak bicara yang jorok, tapi ini harus kita bahas. Ini bukan hal yang tabu. Oke, bicara tentang seks. Seks itu merupakan salah satu dari kebutuhan manusia. Bahkan Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan kita laki-laki dan perempuan, salah satunya itu untuk memenuhi kebutuhan seksual. Ya, di Al-Qur'an dikatakan wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu diciptakannya buat kalian dari jenis kalian sendiri pasangan-pasangan agar kalian merasa tentram. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan dijadikanlah di antara kalian itu rasa kasih sayang. Jadi sekali lagi, seks yang benar itu merupakan kebutuhan manusia dan agama mengaturnya lewat ikatan pernikahan. Oke. Itu seks yang pertama, yang benar menurut agama. Oke. Adapun seks yang tanda kutip pergaulan bebas, ini adalah perilaku-perilaku seks yang menyimpang tanpa adanya ikatan pernikahan. Bahkan bisa jadi seks seperti ini bukan hanya melibatkan dua orang muda-mudi, bahkan bisa jadi lebih dalam konteks pergaulan bebas yang emang sudah sangat parah gitu. Maka dari itu, tolong buat kalian ya para remaja, para siswa dan siswi, hindari pergaulan bebas yang mengarah pada seks bebas seperti itu. Kenapa? Karena perbuatan zina itu merupakan hal yang terkutuk, hal yang kotor. Jangankan untuk zina, mendekati zina saja tidak boleh. Di Al-Quran dikatakan wala taqrabuz zina
innahu kana fahisha, janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu perbuatan yang keji. Oke, wasa sabila, dan itu merupakan jalan yang kotor. Nah, kenapa zina disebut jalan yang kotor? Karena zina itu tadi perbuatan luar nikah, atau bisa jadi jalan pintas buat muda-mudi yang sedang pacaran tapi tidak direstui oleh orang tuanya. Nah, pada saat tidak direstui, ini nyari jalan pintas deh, kita gituan gitu, kita ngesek, akhirnya hamil tuh. Nah, pada saat hamil kan mau nggak mau ini dinikahin sama orang tua, itu merupakan jalan yang kotor. Wasa sabila, zina itu jalan yang kotor. Gitu. Apa dampak negatif yang akan timbul bila perbuatan zina terus-menerus dilakukan? Ya, oke. Dampak negatif dari perbuatan zina dalam konteks agama, pertama pasti dosa ya. Pertama pasti dosa, karena itu merupakan perbuatan yang terkutuk, kayak perbuatan yang keji. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jadi zina itu jangan didekati, dekat aja tidak boleh. Itu dalam konteks agama akan menyebabkan dosa. Dalam konteks sosial ya, zina pada saat menyebabkan kehamilan seperti yang tadi kita bahas, dengan kehamilan itu akan menyebabkan tadi putus sekolah, menyebabkan masa depannya tanda kutip jadi suram, akan menimbulkan cacian dari tetangga, dari masyarakat, orang tua akan jadi malu dan seterusnya, itu gara-gara hamil di luar nikah. Nah, dalam konteks kesehatan misalkan, dari perzinahan yang terus-menerus dilakukan bisa jadi akan menimbulkan beberapa penyakit seperti penyakit-penyakit kelamin. Sering kita dengar dulu tenar tentang HIV atau AIDS, hepatitis, dan penyakit-penyakit kelamin lainnya yang disebabkan oleh pergaulan-pergaulan perzinahan atau seks bebas yang di luar batas sampai berketerusan gitu ya. Sikap dan perilaku apa yang harus kita terapkan agar kita dapat menghindari perbuatan zina? Oke. Karena perbuatan zina ini bagian dari pergaulan bebas tadi, ya sama hal-hal yang harus kita lakukan untuk menghindari perbuatan zina. Yang pertama tadi kita mempertebal keimanan kita lewat pendidikan agama. Kan sekarang banyak majelis-majelis, banyak majelis remaja-remaja juga ya. Ada kata remaja masjid, itu bisa diikuti oleh para remaja-remaja untuk mempertebal keimanan. Masa gini, jika iman kita kuat, walaupun lagi berduaan, tanda kutip di rumah kosong, tidak ada orang, tidak ada orang tua, kalau iman kita tebal, insya Allah kita, ya, anak muda yang lagi berduaan itu tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, gitu. Karena adanya keimanan yang kuat, gitu. Nah, terus juga itu tadi cara pandang yang positif pada saat berpacaran itu mikirnya ke depan. Jika memang orientasinya itu untuk membangun rumah tangga, maka rumah tangga yang baik itu adalah rumah tangga yang didasari dengan kebaikan, bukan diawali oleh suatu hal yang kotor yang menyimpang seperti perzinahan tadi. Karena apa? Jika suatu rumah tangga diawali dengan suatu hal yang kotor, dengan perzinahan, dikhawatirkan ke depannya itu kurang baik. Yang pasti didasari dengan dosa udah pasti karena mau perzinahan, dan seterusnya khawatir adanya kurang harmonisan karena dasar yang kurang baik tadi. Oke. Itu. Banyak dari anak-anak muda perempuan yang memakai pakaian yang kurang sopan. Apakah dengan berpakaian seperti itu dapat mengakibatkan terjadinya perbuatan zina? Oke, itu udah pasti ya. Karena gini, dari pakaian yang kurang baik itu, pakaian-pakaian yang tanda kutip menyimpang dari aturan agama, itu pasti akan menimbulkan perzinahan dalam konteks ringan maupun zina yang berat itu. Misalnya yang paling ringan ya, pada saat seorang pemudi si perempuan ya, cewek, anak cewek berpakaian yang ketat, ngepres gitu, pada saat dilihat oleh laki-laki yang sudah balik, maka itu akan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang negatif ke arah seksual gitu. Atau wanita-wanita yang memakai pakaian seksi seperti rok mini atau dengan dada yang terbuka dan seterusnya, itu akan menimbulkan pemikiran-pemikiran negatif dari kaum lelaki terutama yang memang secara seksual itu merupakan kebutuhan bagi kaum laki-laki dan juga perempuan. Makanya dalam konteks agama
maaf, saya sebagai muslim saya berbicara tentang Islam. Di dalam Islam diatur bahwa dalam berpakaian itu terutama perempuan harus menutupi auratnya gitu ya. Aurat wanita itu ya dari rambut sampai kaki gitu kan, terutama mungkin kalau telapak tangan boleh gitu. Nah, dalam konteks ini bukan hanya menutupi tapi harus lebar, nanti jangan ketat. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan ya ayuhan nabi tuh liazwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihinna. Jadi gini, hai nabi ya, hai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, pada anak-anak perempuanmu, kepada istri kaum mukminin agar mereka itu mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Oke. Jalabib di sini jilbab, ada yang menafsirkan jalabih itu pakaian yang longgar. Jadi di sini seorang wanita pakaiannya itu jangan ngepres sehingga terlihatlah lekuk-lekuk tubuh dari wanita tersebut. Jadi harus longgar dan menutupi. Itu seperti itu. Saya minum dulu ya. Lanjut silakan. Ya. Di zaman seperti ini, kita memiliki berbagai teknologi canggih. Contohnya handphone, komputer, laptop, televisi, dan lain-lain. Apakah melalui media canggih ini dapat memicu timbulnya pikiran untuk melakukan perbuatan zina? Oke. Media ya, media sosial, laptop, HP, TV, dan seterusnya, dan juga yang ada jaringan-jaringan internet di dalamnya. Apakah memberikan dampak terhadap perilaku seks bebas? Itu sangat memungkinkan terjadi. Karena apa? Dari internet yang diakses oleh remaja-remaja, terutama yang berduaan dengan lawan jenisnya, itu mereka akan mengakses video-video yang memang tanda kutip kurang pantas dan tidak pas untuk mereka tonton berduaan karena bukan mahramnya atau bukan mahrimnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan dengan menonton video-video tersebut itu akan memicu hasrat seksual mereka untuk mempraktekannya dalam diri mereka gitu. Jadi sekali lagi, tolong jaga diri dengan media sosial yang ada. Kalian harus pandai-pandai memilih mana yang pas untuk ditonton, yang pas untuk kalian lihat, untuk dibuka, dan mana yang harus dihindari. Terutama pada saat kalian sedang berduaan dengan lawan jenis kalian atau dengan pacar kalian. Makanya sekali lagi dalam Islam dikatakan wala taqrabu zina, jangan deketin zina. Walaupun secara tegas tidak ada jangan pacaran, tidak ada kalimat seperti itu, tetapi karena di dalam pacaran itu ya, di dalam pacaran itu perilakunya mendekati zina, maka sebisa mungkin hindari pacaran itu. Bukan kalimat pacarannya sih, tapi zinahnya itu sebenarnya yang jadi permasalahan. Sekali lagi, pacaran itu sebisa mungkin tanda kutip ya dilarang, karena sekali lagi perbuatannya banyak yang mendekati zina. Oke. Jika pacaran cuma sekedar nanyain kabar, cuma ngechat doang, say hello, nanya biasa udah makan apa belum, udah sholat atau belum, mungkin tidak terlalu berbahaya. Tetapi yang jadi permasalahan di zaman sekarang adalah pacaran itu kan diikuti dengan perbuatan-perbuatan tanda kutip menyimpang, sehingga terjadilah hubungan seksual di luar nikah. Pak, bagaimana kalau misalkan pertemanan, teman tapi dekat, teman tapi mesra, sama itu pun tidak boleh. Karena apa? Teman-teman yang mesra itu walaupun tidak punya status pacaran, tapi tetap dalam konteks perzinahan itu mendekati perilaku zina gitu. Misal karena akrab dengan teman dekat, cewek dan cowok, kalau ketemu rangkulan, pelukan, bahkan ciuman ya, seperti kita lihat di media sosial. Kalau kayak di dunia artis kayaknya biasa ciuman itu cewek sama cowok ketemu sebagai teman dekat, ketemu salaman langsung ciuman, cipika-cipiki dan seterusnya. Dan itu adalah perbuatan zina gitu. Nah, kita ya, kalian sebagai pelajar terutama di Seman 2 yaitu janganlah kalian mengikuti perilaku tersebut. Walaupun itu bukan pacaran ya, walaupun itu teman dekat, tapi tetap perilakunya itu adalah perilaku zina ya. Jadi yang dijadikan masalah itu
bukan status pacar atau teman, tapi perbuatan itu ngapain gitu. Walaupun teman dekat, kalau ngapainnya itu jadi masalah. Misal nih, kamu lagi belajar kelompok, izin ke mama apa, Pak mau belajar kelompok sama teman. Nah pada saat belajar itu benar belajar atau ngapain? Kalau ada cewek dan cowok, ada kegiatan lanjutan setelah belajar, sedang berpacaran dan seterusnya, maka yang jadi permasalahan itu kegiatannya itu, ngapainnya itu ya. Sekali lagi, bukan status teman, bukan status pacaran, tapi ngapainnya itu yang mendekati perbuatan zina. Itu yang harus dijauhi. Kita sudah sampai ke soal yang terakhir. Baik, terima kasih Bapak Cecep atas waktu yang Bapak Cecep berikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Sekian untuk perbincangan kali ini. Semoga sehat selalu ya Bapak. Ya, makasih, amin. Kita sudahi podcast kali ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.